Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada pertemuan ke-9. Kali ini kita masih dalam materi yang sama, yaitu mengkategorikan alat musik tradisional Indonesia, hanya kategorinya beda. Kali ini kita akan mengkategorikan alat musik tradisional Indonesia berdasarkan fungsinya. Sesuai dengan yang tertuang di silabus di sini, disebutkan bahwa materi selanjutnya adalah fungsi alat musik dalam karya musik tradisional Indonesia. Namun fungsi di sini masih saya juga bertanya-tanya, ini fungsi apakah fungsi secara musikal ataukah fungsi non musikal gitu ya. Kalau fungsi musikal dalam ensemble misalkan alat musik itu bisa dibagi menjadi tiga. Ada alat musik melodis, alat musik harmonis dan ritmis. Tapi ada juga fungsi yang lain yaitu fungsi non musikal. Contohnya dalam kesenian yang ada di Baduy itu angklung buhun ya. Itu selain digunakan secara musikal juga ada unsur lain. Dia digunakan sebagai fungsi ritual, alatnya khusus gitu ya, sakral. Kemudian juga sebagai simbolisme. Nah, itu fungsi secara non musikal. Nah, dalam hal ini tidak dijelaskan dalam silabus apakah itu fungsi musikal ataukah fungsi non musikal. Tetapi di sini saya mengikuti beberapa referensi ya dari rekan-rekan saya yang menjelaskan materi, kebanyakan menggunakan fungsi musik dalam ensemble, fungsi musik secara musikal dalam ensemble. Jadi di sini saya akan mengikuti saja pada umumnya, yaitu mengkategorikan alat musik tradisional Indonesia berdasarkan fungsi secara musikal dalam ensemble. Oke, secara musikal dalam ensemble alat musik bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu alat musik melodis, alat musik harmonis, dan alat musik ritmis. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu alat musik melodis. Alat musik melodis umumnya dia menghasilkan satu nada tunggal dalam satu waktu. Contohnya misalkan ini suling ya. Nah, ini suling dia menghasilkan satu nada tunggal dalam satu waktu. Dia tidak bisa langsung 5 nada, paling hanya satu saja. Ya. Nggak bisa langsung kayak piano. Kalau piano kan dipencet beberapa nada itu langsung bisa muncul banyak nada. Nah, kalau alat musik melodis umumnya menghasilkan satu nada tunggal. Gitu ya. Contohnya ini. Kita coba mainkan satu alat musik tradisional Indonesia. Kita mulai dari Aceh ya. Ini. Bungong Jempa. Itu contoh gitu ya. Tapi tidak semua alat musik tiup juga dia menghasilkan satu nada tunggal. Ya, ada beberapa alat musik tiup yang bisa menghasilkan banyak nada. Contohnya yang paling sederhana itu pianika gitu ya. Pianika ini contoh ada pianika. Sorry berisik ya, ada kerucil di sebelah. Nah, ini dia bisa menghasilkan beberapa nada. Oke. Dalam satu kali pencet bisa menghasilkan beberapa nada. Dan selanjutnya. Jadi dia tidak hanya menghasilkan satu nada tapi bisa lebih dari satu nada ya. Dan ini pun bisa menjadi alat musik melodis ya. Kalau hanya mainkan satu nada. Oke, jadi salah satu ciri dari alat musik melodis adalah alat musik tersebut dia menghasilkan satu nada tunggal dalam satu waktu. Oke, dan berfungsi untuk membawakan melodi utama gitu ya. Apa itu melodi utama? Jadi kalau kita dengar musik yang kompleks, kita humming menyanyikan itu adalah melodi utamanya. Contoh lagu yang tadi, Bungong Jempa. Kalau kita menyandungkan, biasanya yang dinyanyikan itu adalah melodi utamanya. Nah, itu melodi utama gitu ya. Walaupun sebenarnya musik yang didengar kompleks gitu kan ya. Musik yang didengar kadang-kadang kompleks. Kalau misalkan tapi yang lainnya kan gak dinyanyikan. Nggak gitu, tapi kita hanya menyanyikan. Itu yang disebut dengan melodi utama. Oke.
Lalu bunyi-bunyian yang lainnya apa? Yang lainnya apa? Bunyi-bunyian yang lainnya apa? Bunyi-bunyian yang lainnya itu sebagai pengiring. Nah, inilah kategori yang selanjutnya, yaitu alat musik harmonis. Dia berfungsi sebagai pengiring melodi utama. Umumnya bisa menghasilkan banyak nada dalam satu waktu. Contohnya gitar. Dia satu waktu bisa menghasilkan banyak nada. Misalkan nih, ada 4 nada tadi. Atau mau 6-6-nya. Ya, atau kita strumming. Gitu ya. Nah, fungsinya adalah alat musik tersebut untuk mengiringi melodi utama. Jadi kalau hanya melodi utama saja kayak tadi, dia kan cuma satu nada. Nah, diiringi sama bunyi-bunyian yang lain, ya, yang bernada. Maka pengiringnya itu dia dikategorikan sebagai alat musik harmonis. Contohnya gitar. Gitu ya. Jadi alat musik melodis menghasilkan satu nada tunggal, alat musik harmonis cenderung menghasilkan lebih banyak nada. Walaupun kadang-kadang alat musik melodis pun dia digunakan berfungsi sebagai harmonis ya, tergantung fungsinya, tergantung aransemen yang menempatkannya. Biola itu nada tunggal, tapi kalau digabungkan dia bisa menjadi harmonis. Jadi bukan suatu ketentuan baku bahwa alat musik itu melodis, harmonis, ritmis, enggak. Ya, tergantung dari penempatannya dalam aransemen. Oke. Selanjutnya adalah apa tadi, melodis, harmonis, ritmis ya. Ritmis itu dia pemberi ketukan, memberikan ketukan kayak drum. Gitu ya. Jadi dia memberikan ketukan dan tidak bernada, cenderung nadanya itu monoton gitu ya. Dia hanya bunyi noise, dep, tak, dep, tak. Gitu. Beda dengan ini, kalau harmonis kan banyak nada ya. Nah, kalau alat musik ritmis itu cenderung dia menghasilkan bunyi yang tidak bernada gitu ya, bunyi yang tidak bernada, noise disebutnya ya. Oke, contoh misalkan kita coba tahapan dari melodis ke harmonis, kemudian kita tambahkan dengan ritmis gitu ya. Jangan lagi lah bosan ya. Kita coba geser ke apa, Sumatera Barat, kejauhan Sumatera Utara, apa ya, nah ini Sigu Lempong. Ini kita mulai dari melodisnya. Kita tambahkan iringannya, harmonisnya, pengiringnya. Kita tambahkan dengan ritmis. Oke, jadi ada ketukan gitu ya, ada pengiring dan ada melodi. Jadi satu gabungan. Jadilah sebuah karya musik yang kompleks gitu ya. Ada melodinya, tapi ada juga pengiringnya. Gitu ya, ada pengiringnya, dia yang pengiring nada utama dan juga ada ketukannya. Oke, kita coba lagi. Nah, oke, jadi pertanyaannya adalah alat gitar ini dia masuknya melodis, harmonis atau ritmis? Ayo. Semuanya bisa ya. Itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menempatkan aransemen. Jadi bukan hal yang baku bahwa alat musik itu bisa dikatakan sebagai alat musik ritmis, alat musik melodis, alat musik harmonis gitu ya. Itu bukan sesuatu yang baku. Tergantung dari bagaimana aransemen itu dibuat. Gitu ya. Lalu Pak, bagaimana misalkan alat musik tiup itu dia kan hanya menghasilkan satu nada tunggal, tapi kalau di aransemen sedemikian rupa dia bisa menjadi suatu karya yang kompleks, gitu ya. Contoh misalkan ini pianika ya, ini nggak ada selangnya nih. Nah, saya kasih ketukan ini. Misalkan kita coba lagu yang tadi. Dia ada melodinya.
saya tambahkan dengan nada yang lain, dia sebagai ritmisnya. Ya, kita coba tambahkan dengan ritmis. Kurang enak pokoknya. Nah, kita kasih ketukan ya. Ada melodis, ada harmonis, kita tambahkan dengan ritmis. Kita coba. Contoh, ya. Jadi ritmis, melodis, harmonis bisa dalam satu alat musik, apalagi alat musik yang modern, gitu ya. Seperti keyboard gitu, udah ada drumnya. Kita kayak elektron gitu ya, dia tinggal mencet chord itu udah kompleks. Ya, jadi saya kira sebenarnya kurang cocok kalau alat musik itu harus dikategorikan sebagai melodis, harmonis, dan ritmis secara baku. Jadi tergantung dari bagaimana aransemen itu diterapkan. Ya, tetapi sekali lagi kita akan mengikuti materi yang sudah ada nih, ya, yang dibuat oleh pemerintah, yang saya harapkan direvisi juga oleh Pak Menteri. Ya, kita dituntut untuk mengkategorikan alat musik tradisional Indonesia berdasarkan fungsinya. Nah, jadi kalian sekarang coba kategorikan alat-alat musik tradisional Indonesia berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi dalam ensemble ya, secara musikal, yaitu melodis yang menghasilkan satu nada tunggal dan membuahkan melodi utama, kemudian harmonis yang bisa menghasilkan banyak nada dalam satu waktu dan berfungsi untuk mengiringi melodi utama, dan terakhir alat musik ritmis, yaitu alat musik yang memberikan ketukan. Oke, saya kira itu saja materi untuk pertemuan sekarang. Jangan lupa kerjakan tugasnya di classroom masing-masing. Kemudian juga saya ingatkan, tolong namanya Anda perbaiki ya, jangan pakai nama yang tidak sesuai absen. Saya sulit menilainya ya. Kemudian fotonya juga usahakan foto Anda sendiri sehingga saya bisa mengenal Anda gitu ya. Tidak tiba-tiba fotonya berubah gitu ya, ada yang ada yang wajahnya itu jadi BTS gitu ya, ada yang pakai kartun gitu ya. Pokoknya ganti sama foto Anda lah ya. Juga namanya juga nggak usah alay-alay namanya ya. Sesuaikan dengan nama yang ada di absen Anda. Oke teman-teman semua, saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh Anda tulis di komentar, ataupun nanti bisa japri secara individu ke WhatsApp saya, ataupun bisa juga di komunitas Classroom ya, Anda langsung tanyakan di sana. Saya rekomendasikan Anda bertanya di Classroom supaya teman-teman yang lain pun bisa menyimak pertanyaan Anda dan menyimak jawaban yang nanti akan saya berikan. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan sekarang teman-teman ya. Oh ya, untuk alat musik tradisional Indonesianya Anda bisa download di blog saya ya. Nah, nanti ada di deskripsi. Yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu ya, itu ada kurang lebih berapa ratus alat musik gitu ya dalam satu file PDF yang sudah saya buatkan rangkumannya buat Anda. Ya, baiklah teman-teman. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sekarang ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, terhindarkan dari wabah COVID-19 ini ya. Sementara jangan kemana-mana. Semoga Anda betah di rumah ya. Jangan berkeliaran, tetap belajar ya, tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Salam buat orang tua Anda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.